Pernah nggak sih Anda ngerasa mendidik anak itu rasanya kayak lari maraton tanpa garis finish? Iya kan? Tepat di saat kita pikir, oke, saya udah paham nih cara ngadepin mereka. Tiba-tiba mereka udah jadi dewasa muda yang, jujur aja, kadang terasa agak asing buat kita. Nah, ulasan materi kita kali ini emang dirancang khusus buat Anda. Anggap aja saya teman diskusi Anda hari ini. Kita bakal bareng-bareng ngebedah beberapa literatur psikologi dan pendidikan buat nyari tahu gimana sih caranya menjembatani jurang antar generasi ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh jujur sama diri sendiri sebentar. Apakah Anda sekarang lagi ngerasa capek banget? Atau mungkin bingung ngadepin anak yang lagi beranjak dewasa? Kalau jawaban Anda iya, tolong ketahuilah Anda sama sekali nggak sendirian. Wajar banget loh ngerasa kehabisan energi. Apalagi di usia parubaya ini kan tuntutannya lagi tinggi-tingginya ya. Di saat yang sama kita harus terus bimbing anak yang lagi sibuk cari jati diri. Tenang, kita bakal urai benang kusut ini pelan-pelan. Ini rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari memahami kondisi kedua generasi, ngelihat apa aja beban mentalnya, terus ngebandingin fase kedewasaan ini, ngobrolin soal kebutuhan belajar di era teknologi, dan ditutup dengan panduan komunikasi praktis. Singkat aja, biar kita bisa langsung masuk ke intinya. Masuk ke bagian pertama, memahami dua generasi. Sebelum kita berusaha keras memahami isi kepala anak, kita harus, wajib hukumnya, memvalidasi dulu fase kehidupan berat yang lagi kita jalani sekarang. Ibaratnya nih, kita nggak mungkin bisa menuangkan air dari teko yang kosong kan? Coba deh perhatikan kutipan dari Smile Consulting Indonesia ini. Sebuah senyuman seringkali menyembunyikan beban yang tak terucap. Dalam banget ya, terutama buat para ayah nih. Beban mental orang tua itu seringkali tersimpan rapi banget di balik senyum ketegaran. Ada konflik peran ganda di situ, sebagai profesional, pencari nafkah, dan pasangan. Tekanan untuk selalu mastiin keluarga aman, baik secara finansial maupun emosional, itu nyata banget. Dan seringnya ya, dipikul sendirian dalam diam. Dan beban yang dipendem ini, ujung-ujungnya bisa meledak jadi apa yang literatur medis sebut sebagai krisis parubaya. Kalau belakangan Anda sering cemas soal karier, ngerasa kewalahan karena jadi generasi sandwich yang harus ngurus orang tua sepuh sekaligus anak muda, atau sekedar sering susah tidur dan mood gampang berubah, dengerin ini baik-baik. Itu normal banget. Menurunnya stamina fisik ditambah rasa takut gagal itu emang nguras tenaga. Mengakui kalau kita lagi capek itu justru langkah pertama buat pulih loh. Nah, di bagian kedua ini, setelah kita meletakkan dasar empati buat diri kita sendiri, sekarang waktunya kita geser lensa fokusnya. Kita bakal ngintip apa sih rintangan mental spesifik yang lagi dilaluin sama anak-anak kita yang beranjak dewasa ini. Sering kan kita ngerasa anak umur 18-25 tahun itu kok bawaannya pengen ngebantah atau malah menjauh dari kita. Kita mikirnya, wah lagi berontak nih. Tapi riset ternyata bilang beda. Fase dewasa dini ini sebenarnya adalah masa transisi yang super rentan. Mereka tuh bukan lagi ngelawan Anda, sungguh. Mereka cuma lagi berjuang mati-matian buat ngebentuk identitas dan kompas moral mereka sendiri. Dan proses nyari jati diri inilah yang bikin mereka punya kecemasan internal yang luar biasa. Perhatiin perbandingan pemicu stres ini. Percaya nggak percaya, ini loh akar miskomunikasi di rumah selama ini. Secara mengejutkan, stres Anda dan anak Anda itu sebenarnya saling bercermin. Anak lagi pusing mikirin identitas, emosinya lagi naik turun, dan bingung mikirin masa depan finansial. Di saat yang sama, Anda lagi nahan beban tekanan karir, tanggung jawab keluarga yang berat, dan ngerasain fisik yang mulai gampang capek. Wujud luarnya emang beda, tapi esensi kecemasannya itu sama persis. Nyadar soal kesamaan ini tuh bener-bener kunci buat ngebangun empati satu sama lain. Masuk ke bagian ketiga. Biar lebih kebayang gimana dinamika ini bekerja di dunia nyata, kita bakal bandingin dua fase kehidupan ini secara terstruktur. Ini merujuk langsung pada temuan dari jurnal ilmiah ilmu pendidikan. Secara akademik, kedua fase ini tuh sebenarnya dirancang buat saling melengkapi, bukan buat berantem. Coba kita lihat, waktu anak Anda lagi ada di puncak kemampuan fisik, tapi pemikirannya masih labil nyari identitas, Anda justru kebalikannya. Fisik mungkin udah nggak sekuat dulu, tapi kebijaksanaan dan wawasan Anda lagi di titik paling matang karena pengalaman. Secara sosial, anak lagi sibuk cari validasi dari teman-temannya, sedangkan Anda udah punya hubungan yang stabil. Kelihatan kan polanya? Anda itu ada di posisi yang paling sempurna banget buat jadi mentor kehidupan mereka. Dan ini bukan sekedar teori kosong loh. Literatur akademik benar-benar mendukung hal ini. Penelitian secara spesifik nyimpulin kalau perbedaan karakteristik perkembangan yang lumayan jauh antara dewasa dini dan dewasa madya ini butuh pendekatan komunikasi yang beda juga. Intinya sederhana, kita jelas nggak bisa mendidik anak yang udah umur 20-an dengan cara yang sama kayak waktu mereka masih SD. Udah nggak mempan. Di bagian keempat ini, kita ngomongin kebutuhan belajar dan teknologi. Perbedaan fisik dan psikologis tadi ujung-ujungnya ngaruh langsung ke cara masing-masing generasi memproses informasi. Yuk kita bedah, apa dan gimana sih masing-masing dari kita ini perlu belajar? Ternyata, kebutuhan belajar antar generasi ini kontras banget.
Anak yang baru masuk usia dewasa butuh belajar hal-hal yang eksploratif. Mereka butuh wawasan dunia luas, skill sosialisasi, dan dasar-dasar buat karir. Nah sebaliknya, buat Anda yang di usia paruh baya, Anda nggak butuh teori yang jelimet. Anda butuhnya pembelajaran buat langsung mecahin masalah sehari-hari. Keterampilan yang spesifik dan relevan yang seringkali harus diakses lewat pembelajaran online atau jarak jauh, karena jadwal yang udah super padat. Di titik inilah konsep pembelajaran seumur hidup benar-benar jadi penyelamat kita. Gini loh, supaya kita bisa paham dunia anak kita harus mau terus adaptasi sama teknologi modern. Belajar pakai aplikasi komunikasi atau platform digital yang mereka pakai itu bukan cuma buat ikut-ikutan tren ya. Walaupun awalnya mungkin bikin pusing dan ngerasa gaptek, tapi ini tuh jembatan vital. Ini cara paling ampuh buat tetap terhubung dan benar-benar paham ekosistem sosial tempat identitas mereka lagi dibentuk. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, panduan komunikasi efektif. Teori udah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Waktunya ngebahas langkah praktis apa aja yang bisa langsung Anda terapkan buat benar-benar menyatukan kedua generasi ini. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen dari IPB punya satu temuan menarik nih. Namanya Inisiatif Pertumbuhan Pribadi. Bahasa gampangnya gini, ini adalah kemauan kita buat secara proaktif memperbaiki diri justru di saat kita lagi ngadepin situasi yang bikin stres. Kenapa ini krusial banget? Karena riset ngebuktiin, pas kita proaktif ngelola stres kita sendiri, anak-anak bakal otomatis ngerasain atmosfer rumah yang jauh lebih aman, stabil, dan harmonis. Terus mulainya dari mana? Oke, pertama, biasakan ambil jeda. Evaluasi kondisi emosi Anda sendiri. Aturan emasnya, jangan pernah ngerespons tindakan anak pas Anda lagi capek banget. Kedua, ayo proaktif pelajari skill spesifik yang baru, terutama adaptasi digital, biar komunikasi nggak putus. Dan ketiga, please jangan pikul beban parubaya ini sendirian. Bangun sistem dukungan sosial secara proaktif dengan sesama orang tua. Ngembangin kapasitas diri sendiri itu syarat mutlak loh kalau kita mau jadi mentor yang oke buat anak. Nah, ini dia beberapa taktik simple yang bisa langsung Anda cobain hari ini. Mulai latih buat dengerin mereka secara aktif tanpa buru-buru ngehakimi atau nyeramahin. Kenali dan kelola dulu emosi Anda sebelum respons. Terus, biarin aja kalau mereka mau berdebat secara sehat. Dukung kemandirian mereka, karena itu bagian penting dari pembentukan identitas. Oh ya, ada satu fakta psikologi yang menarik nih. Coba deh luangkan waktu jalan-jalan santai di alam terbuka bareng anak. Berada di ruang terbuka hijau, itu terbukti secara ilmiah ampuh banget buat nurunin tensi, ngilangin sikap defensif, dan ngebangun kedekatan emosi yang natural tanpa tekanan. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, coba renungkan hal ini. Anda itu punya segudang pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan pastinya cinta tanpa syarat, yang jujur aja sangat dibutuhkan anak Anda buat menghadapi dunia yang makin membingungkan ini. Badai yang Anda hadapi dan badai yang anak Anda hadapi emang beda wujudnya. Tapi dengan empati dan kemauan buat terus belajar, Anda pasti bisa jadi sauh yang kuat buat mereka. Jadi pertanyaannya, langkah kecil apa yang bakal Anda ambil hari ini untuk mulai membangun jembatan pengertian tersebut? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita dengan penuh perhatian. Sampai jumpa!